Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran rahmat Allah Ta'ala, sapa pagi kita kali ini masih tentang asas dalam membangun keluarga sakinah. Asas kedua adalah keadilan. Asas keadilan ini adalah ajaran yang bersifat universal. Semua agama dan juga faham mengajarkan dan membudayakan keadilan sesuai dengan akidah yang mendasarinya. Sebab dalam diri manusia itu ada potensi ruhaniyah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan dari keadilan tentu saja merupakan penodaan bagi esensi kemanusiaan. Islam yang misi utamanya itu adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmah bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Adil dalam bahasa Arab itu sering dimaknai wad'us syai'i fi mahallih, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil itu bermakna memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai fungsi dan peranannya. Al-Quran menunjukkan praktek penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, dan sebaliknya melarang dan mencela kezaliman sebagai antitesis atau lawan dari ketidakadilan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa keadilan merupakan asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitasnya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa. Bahkan keadilan adalah merupakan wujud dari ketakwaan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menegakkan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif. Sebab Allah memberikan pengajaran kepada umat manusia agar menegakkan keadilan sekaligus berbuat ihsan dan berbuat baik kepada keluarga, kerabat, dan umat, serta menghindarkan diri dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Subhanallah. Bagaimana sahabat As-Quran dirahmati Allah? Bagaimana kita mengimplementasikan kita dapat berbuat adil dalam keluarga? Ini penting, sebab asas keluarga sakinah adalah adil. Dimulai dari adil terhadap diri sendiri. Kemudian adil kepada pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, serta kerabat kita. Adil terhadap diri sendiri itu berarti kita mampu untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak diri, baik kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, spiritual maupun sosial secara seimbang dan baik. Bersikap adil kepada keluarga harus diwujudkan dalam perlakuan dan pemenuhan hak-hak semua anggota keluarga secara baik dan seimbang. Hak mereka untuk mendapatkan nafkah yang halal, hak mereka untuk mendapatkan kasih sayang orang tua, hak mereka untuk diperlakukan secara manusiawi, secara ma'ruf, hak mereka untuk dididik dengan pendidikan akidah yang benar, hak mereka untuk dididik untuk mendapatkan adab yang benar kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama manusia, kepada alam semesta ini. Itulah keadilan yang seimbang. Anak harus mendapatkan perlakuan yang baik, diberi nama yang baik, diakekahi oleh orang tuanya, ayahnya, diberikan pendidikan yang baik,
pendidikan jasmani, rohani yang seimbang. Serta ya, apabila terjadi penyimpangan perilaku anggota keluarga, maka kita harus sebagai orang tua mampu menegakkan kebenaran dengan adil dan baik. Sebab itulah Allah mengingatkan agar keadilan ini dapat tegakkan dalam keluarga meskipun terasa berat melakukannya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 135, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu semua para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguh Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Sahabat As-Suran dirahmati Allah, itulah keadilan yang harus menjadi pondasi. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan ya, bahwasanya seandainya ya anakku, putriku Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan sebab musabab hancurnya umat terdahulu. Yaitu kenapa? Laqad kana ahlaka man qablakum, ya, yang menjadi faktor kebinasaan umat sebelum kalian. Law saraqa fihim ad-dha'if, ya, aqamu alaihi al-had. Kalau orang lemah, ya, orang miskin mencuri, mereka menegakkan sanksi yang berat. Ya, walau saraqa fihim asy-syarif tarakuhu. Nauzubillah. Sementara kalau orang kaya, orang berada, orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi mencuri, mereka mengabaikan atau memaafkan dan tidak menegakkan sanksi hukum yang berlaku. Ya, maka itulah Rasulullah mengatakan, seandainya putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku pasti akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.